Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pengajaran di mana guru mengakui adanya perbedaan-perbedaan individual antara siswa dalam hal kecepatan belajar, minat, gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan belajar lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan belajar. Pembelajaran sosial dan emosional (PSE) adalah pendekatan dalam pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman siswa dalam mengelola emosi, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Tujuannya adalah membantu siswa menjadi individu yang lebih sadar diri, berempati, dan mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Kompetensi sosial emosional yang harus dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan lain di sekolah antara lain. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Kemampuan berelasi. Dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi kesadaran sosial emosional yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kompetensi kesadaran sosial emosional yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kompetensi kesadaran sosial emosional yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi kesadaran sosial emosional yang keempat adalah kemampuan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kompetensi kesadaran sosial emosional yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Berikut ini aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Cece Nur Hidayat pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran Project IPAS di sekolahnya tempat beliau bekerja, yaitu di SMK Negeri 1 Kawali, Kabupaten Ciamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sadaya kabodohan. Mugi Gusti ngarizki yan ka abdi sadaya. Nah, tadi absen terlebih dahulu. Andika, biar Bapak cepat mengenal kalian. Ya. Saya Putri Dela Wardatun Apwani. Mana Dela? Oh iya. Deti Mulan Sari. Jadi Bapak mah terus ada terang siswana teh naik kelas. Setahun terduka terang duka teh ya. Ya, apalagi pembelajarannya kan 2 minggu sekali. Jadi paling juga berapa kali. Ega Anggara Ernasari Fajril Fatwa. Fajril ge Fatwa kan kemungkinan perempuan. Jadi kalau ditinggalin mah bisa salah. Udah masih ngerek para bodoh itu apa bisa enggak? Salah ngacung. Jadi kan gitu. Baby Rahma Rahayu. Ina Raudiatul Jannah. Ani Rindiani. Aya laguna Rindiani. Lalu zaman bapak kita Malaysia salah iklimnya. Penyanyinya salah iklim. Aku kapan namanya Rindiani? Laguna teh aya. Jadi kudu terang, penyanyinya kumaha? Nyanyinya terang kan? Atuh. Bisa nyanyi orang lain. Ilham Abdul Ghani. Zahra Atoredia. Jihan Akbarul Falah. Tuh kapan lelaki? Jihan ada perempuan terang teh. Joyadi Pak. Hilda Fadilah. Liza Nur Fauzriani. Liza Lisa. Oh Liza. Tangan aku dulu. Sebelum dilanjut, kalian itu disebut generasi milenial. Generasi milenial. Kalian juga disebut generasi emas. Ya. Kalian mah hebat. Namanya teh Ji disebut generasi milenial. Kedua disebut juga generasi emas. Ari bapa mah meureun disebut generasi kolonial. Itu kan meureun yeuna ge lain emas, meureun naon juga? Tembaga. Halus deui tembaga halus kan. Perak. Halus, besi meureun. Itu disebut nage kalian mau disebut emas. Hari emasnya naon?
emas teh emas teh suka dipakai kenapa dipakai perhiasan? Karena naon? Bagus. Nah, saking bagusnya maka dipakai kunaon besi teu dijieun perhiasan? Butut. Jadi saking bagus-bagusnya kalian, maka kalian disebut generasi emas. Ari emas teh adalah logam yang suka dipakai berhiasan. Sok disebut logam naon? Logam mulia. Kan sambil di sekarang teh tanggal 22 Revaldi Surya di Praja. Nah, naon ari arti mulia? Mana Revaldi teh? Naon ari mulia teh? Aku tak paham mulia. Raja? Oh, raja dari segala saking naon eta teh? Mulia. Bahkan suka dipanggil ke saya teh, ke raja. Dipanggil ke sade. Kira-kira mulia teh dipanggil untuk raja. Dipanggil ke sade kira-kira Pak Cece yang mulia habis teh. Yang mulia Bapak Cece tidak akan masuk ruangan. Jangan digulung. Pokoknya gitu pede-pede aja. Pokoknya ayam. Kepada Tuhan. Bapak Jokowi magis raja dengan Tuhan. Adik. Nah, pasal tinggalin sidang tuh. Hakim yang mulia.
bayar ya Bang. Coba gratis selama 14 hari. Coba aja isi orang ke rumah ya. Anu gaduh belajar ID saha akun. Gaduh Pak. Hah? Di dia taya. Neng. Gaduh email belajar ID teh. Nah, nya tah eta nganggen anu eta. Sok. Kami teh kedah berlangganan Pak. Lain teh jadi fasilitasnya kan lengkap. Oh. Nah, nganggen eta sok ngeditna. Kuy pangeditkeun. Sok gerak. Buka kanvana. Di naon tah Pak? Nah kan pang ke belajar ID na. Udah ngadol-adol berarti. Henteu. Udah dah Pak. Dina ieu Google-na geus. Mana buka? Google-na geus belajar ID teh nu ieu. Lu juga geus belajar. Promna. Promna. Can ngartosin. Ahan. Bahasa SMP aja orang udah asa aja. Hukum hasil euy. Mana hukum hari Pak? Email. Oh, email. Iya, email. Aya. Asa aja. Eta teh kapasitas penyimpanan kan 100 giga. Oh, anu email nu ieu nu Belajar ID tongtungna teh. Sok sanu gaduh. maksud aya. Nah, teu aya dikamanakeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ampara. Sebelumnya, perkenalkan, saya di sini Kirenpas sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Saya Andika sebagai pembaca materi isu. Saya Cika. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh komponen amat ini terhadap makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan dalam kehidupan? Apakah saling berkaitan? Jelaskan dengan kalimat masing-masing. Bagaimana pengaruh komponen makhluk hidup terhadap hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan dalam kehidupan? Seperti yang digambar, pengaruh komponen terhadap manusia itu mempengaruhi kemampuan reproduksi dalam suatu spesies organisme atau makhluk hidup di dalam ekosistem. Dikarenakan kelangsungan hidup organisme tersebut tidak akan optimal bila tidak ada faktor resiko dan komponen abiotik yang menunjang. Ya, bisa diperhatikan teman-teman. Dan teman-teman berikut kita bisa melihat bahwa biotik dan abiotik saling memberikan satu sama lain. Apakah saling berkaitan? Akan tetapi komponen tersebut tidak memiliki melainkan saling mempengaruhi satu sama lain bisa dengan hubungan timbal balik. Dari nilai itu, hubungan abiotik
bisa mendukung kelangsungan kebun binatang, karena kalau misalkan tidak ada itu bisa jadi kebun binatang ataupun hewan-hewan yang di sana malah akan berakibat cepat mati. Kan dari awal juga sudah diberitahukan ataupun sudah dikatakan kalau dengan adanya kebun binatang ini adalah menjaga serta menangani masalah kepunahan hewan. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Bahkan saya naik di Alfonda dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan hewan? Faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan hewan. Izin menjawab lagi. Faktor-faktor dari yang menyebabkan kepunahan hewan diantaranya yaitu perburuan liar, penebangan liar, hingga pembakaran hutan. Yang pertama, pemburuan liar. Kenapa ini adalah menjadi faktor terbesar? Karena seringkali terjadi pemburuan liar malah yang sangat hebat. Maksudnya yang sangat hebat ialah pemburuan hewan yang sangat besar-besaran. Contohnya seperti ketika waktu musim kawin hewan maksudnya. Sering banyak terjadi penangkapan liar seperti ini. Nah, penangkapan liar seperti itu dapat mencegah terjadinya perkawinan hewan sehingga tidak dapat menyebabkan ataupun menambah populasi hewan tersebut. Yang kedua yaitu penebangan liar. Mungkin kita semua tahu kan hewan itu hidupnya di hutan ya kebanyakan.
Bahkan saya naik di Alfonda dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan hewan? Faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan hewan. Bisa menjawab lagi. Faktor-faktor dari yang menyebabkan kepunahan hewan diantaranya yaitu perburuan liar, penebangan liar, hingga pembakaran hutan. Yang pertama, pemburuan liar. Kenapa ini adalah menjadi faktor terbesar? Karena seringkali terjadi pemburuan liar malah yang sangat hebat. Maksudnya yang sangat hebat ialah pemburuan hewan yang sangat besar-besaran. Contohnya seperti ketika waktu musim kawin hewan maksudnya. Sering banyak terjadi penangkapan liar seperti ini. Nah, penangkapan liar seperti itu dapat mencegah terjadinya perkawinan hewan sehingga tidak dapat menyebabkan ataupun menambah populasi hewan tersebut. Yang kedua yaitu penebangan liar. Mungkin kita semua tahu kan hewan itu hidupnya di hutannya kebanyakan. Kalau misalkan adanya penebangan liar, hasil akan banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan asal ia makan ataupun asal ia hidup. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga adalah pembakaran hutan. Ini yang paling parah karena ini juga bisa menyebabkan hewan-hewan berdatangan ke wilayah lingkungan para hidupnya manusia. Mengapa? Karena dengan pembakaran hutan ini hewan-hewan akan banyak yang mati sehingga dan juga rumah hewan pun akan hilang. Kan banyaknya sebelumnya saya bertanya, siapa yang pernah melihat berita tentang ada sekelompok gajah yang datang ke pemukiman warga? Tapi mungkin pernah mendengar ya. Nah, tapi itu tuh alasannya karena rumah gajah tersebut ataupun hutan telah banyak dibakar dan ditegal secara liar oleh manusia. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat ada hewan-hewan yang datang ke rumah kita jangan merasa aneh. Kita harusnya introspeksi diri apakah ini kesalahan kita ataupun itu memang zat alami dari hewan tersebut. Oke, pengalaman saya belajar dari pagi sampai hingga sekarang bersama Pak Cici itu mendapatkan ilmu bahwa dari tadi pagi kita membahas tentangnya zaman, yaitu zaman milenial dan zaman kolonial dahulu. Terus pas sesudah istirahat kita presentasi membahas tentang kehidupan ekosistem yang ada di sini, membahas tentang kebun binatang, bagaimana cara melestarikannya, serta membahas tentang kehidupan ekosistem yang sehari-hari kita lihat. Segitu saja, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga tayangan ini dapat menjadi inspirasi bagi semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Merdeka!